Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Apa kabar pemirsa cerita Islam dan dunia? Kami berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini, izinkan kami untuk menyampaikan cerita tentang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dengan judul Dari Bayi Ajaib di dalam Ka'bah hingga Syahid di Mihrab. Di tengah panasnya Makkah pada tahun 600 Masehi, Fatimah binti Asad, istri Abu Thalib, tiba-tiba merasakan sakit persalinan saat sedang tawaf mengelilingi Ka'bah. Dalam keadaan darurat, dinding Baitullah secara ajaib terbuka, memungkinkannya masuk dan melahirkan di dalamnya. Bayi itu diberi nama Ali, satu-satunya manusia dalam sejarah yang lahir di dalam Ka'bah. Tak ada catatan dalam sejarah Arab tentang kelahiran di dalam Ka'bah sebelum atau sesudahnya. Al-Hakim dalam Al-Mustadrak menegaskan tidak ada orang lain yang mendapat kehormatan ini. Ibnu Hajar Al-Asqalani pun mengakui keabsahan riwayat ini. Bayi istimewa ini tumbuh di bawah asuhan Nabi Muhammad SAW, sepupunya yang kelak akan mengubah peradaban. Sumber-sumber primer seperti Sirah Ibnu Hisham dan Tarikh At-Tabari mencatat bahwa Ali memeluk Islam pada usia 10 tahun. Segera setelah Khadijah dan Zaid bin Haritsah. Pemirsa yang budiman, Sayyidina Ali adalah satu-satunya anak yang hadir ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali menyampaikan dakwah secara terbatas di Bukit Sofa. Dalam kitab Al-Isobah karya Ibnu Hajar disebutkan bahwa Ali kecil menyembunyikan keislamannya dari Abu Thalib selama setahun. Gua Hira di malam sunyi menyaksikan percakapan bersejarah. Muhammad pulang dengan wajah pucat, tubuhnya gemetar. Ketika itu Ali kecil yang baru berusia 10 tahun menatap takjub saat sepupunya itu berkata, "Aku diperintahkan untuk memperingatkan kaumku. Aku akan membantumu," jawab Ali tanpa ragu. "Tidakkah kau perlu meminta izin ayahmu dulu?" tanya Nabi. "Allah tidak memerlukan izin Abu Thalib," sahut bocah itu dengan keyakinan yang membuat Nabi tersenyum. Ibnu Ishaq mencatatnya sebagai orang pertama dari kalangan anak-anak yang masuk Islam. Imam Ahmad meriwayatkan sabda Nabi bahwa engkaulah orang pertama yang beriman kepadaku. Keyakinan polos seorang anak telah menorehkan sejarah. Pemirsa yang budiman, malam itu 13 tahun kemudian rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikepung 11 pemuda Quraisy bersenjata mengintai di kegelapan. Ali
pemuda berusia 22 tahun, membungkus diri dengan selimut hijau Nabi. Selimut yang biasa dipakai Rasulullah saat tidur. "Di mana Muhammad?" geram mereka saat menyerbu masuk. "Aku Ali," jawabnya tenang dari balik selimut. Pedang-pedang terhunus, tapi yang mereka temukan hanya pemuda kurus dengan mata tajam. 8 jam, itu waktu yang dibeli Ali dengan nyawanya. Waktu berharga bagi Nabi untuk lolos ke Gua Sur. Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahwa ayat yang artinya, "Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya untuk mencari ridho Allah," turun tentang peristiwa itu. Pemirsa yang budiman, yang dirahmati oleh Allah, Madinah, tahun ketiga Hijriah. Seorang pemuda kurus berdiri gugup di depan Nabi. Tangannya memegang erat pedang dan baju besi usang. "Aku tidak punya apa-apa untuk mahar Fatimah kecuali ini," kata Ali. Suaranya hampir bergetar. Nabi tersenyum lembut. "Jualah baju besimu." Ketika baju besi itu hanya laku 400 dirham, Nabi sendiri yang menikahkan mereka. Walimahnya begitu sederhana, atau pestanya begitu sederhana. Hidangannya hanya daging dan kurma. Tamunya tak lebih dari 30 orang. Imam Bukhari meriwayatkan kesederhanaan ini dalam Al-Adab Al-Mufrad. Pernikahan yang dibangun bukan di atas harta, tapi di atas iman. Pemirsa yang budiman, di Perang Khandaq tahun kelima Hijriah, Amr bin Abi Wud, prajurit terkuat Quraisy, meneriakkan tantangannya di atas parit yang digali kaum muslimin. "Tak ada yang berani melawanku," ejeknya penuh kesombongan. "Aku datang, wahai Amr." 3 gerakan, hanya itu yang dibutuhkan Ali untuk menebas musuh bebuyutan itu dengan pedang Zulfiqarnya. Imam Muslim meriwayatkan sabda Nabi SAW, "Pukulan Ali di Khandaq lebih baik dari ibadah jin dan manusia." Sedangkan ulama Al-Waqidi mencatat duel legendaris itu berlangsung kurang dari 10 menit. Pemirsa yang budiman, tahun ke-36 Hijriah, Ali kini telah menjadi khalifah, tapi tahtanya dibangun di atas duri. Tahun 656 Masehi, Ali diangkat menjadi khalifah, tapi tak ada kemewahan, yang ada hanya ujian. Karena perang Jamal meletus melawan mantan sekutu, dan perang Siffin pecah karena perselisihan politik. Kabut pagi menyelimuti Madinah ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dipaksa menerima baiat sebagai khalifah. Wajahnya yang biasanya tenang kini berkerut. "Aku bukanlah orang yang kalian cari," bisiknya pada kerumunan yang mendesaknya. Tapi darah Utsman yang masih basah di pelataran rumah membuatnya tak punya pilihan. Pemirsa yang budiman, debu-debu Basrah berterbangan ketika dua pasukan saling berhadapan. Di satu sisi, Sayyidina Ali dengan jubah sederhananya, di seberang Aisyah, ibu kaum mukminin, duduk di atas untanya, dikelilingi Talhah dan Zubair, sahabat-sahabat yang dulu pernah berjuang bersamanya. "Wahai Zubair,
Ingatkah kau ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahumu bahwa kelak kau akan memerangi aku secara zalim? Teriak Ali dengan suara parau. Pedang Zubair gemetar. Tiba-tiba ingatannya melayang pada hari ketika Nabi memang pernah mengatakan itu. Dengan mata berkaca-kaca, ia mundur dari medan perang. Tapi sudah terlambat, perang Jamal meletus. Darah mengenangi tanah Basrah selama 3 hari. 10.000 nyawa melayang. Ketika Ibunda Aisyah terjatuh dari untanya, Sayyidina Ali segera memerintahkan, lindungi ibu kalian. Dengan tangan gemetar, ia mengantar Aisyah pulang dengan hormat. Meski tadi mereka saling berhadapan di medan laga. Pemirsa yang budiman, Sungai Efrat yang biru kemudian berubah merah. 100.000 pasukan Ali berhadapan dengan 120.000 tentara Muawiyah dalam pertempuran Siffin yang sudah berlangsung berbulan-bulan. Di hari yang menentukan itu, tiba-tiba pasukan Muawiyah mengangkat mushaf-mushaf Al-Quran di ujung tombak. Kita harus berunding berdasarkan kitabullah, teriak mereka. Malik al-Ashtar, jenderal kepercayaan Ali, langsung curiga. Ini tipu daya Amirul Mukminin, tapi sebagian pasukan Ali sudah terpancing. Kita harus berunding, teriak mereka. Dengan berat hati, Ali mengangguk. Meskipun ia tahu ini jebakan, tapi Ali lebih memilih jalan damai daripada pertumpahan darah yang lebih banyak. Ali menatap situasi dengan air mata. Ia tahu ini perangkap politik, tapi memilih berunding demi menyelamatkan nyawa muslimin. Pemirsa yang budiman, pengkhianatan di Daumatul Jandal. Dalam perundingan di Daumatul Jandal yang menjadi bencana, ketika itu Abu Musa al-Ash'ari, wakil Ali, terperdaya oleh kelicinan Amr bin Ash, yang justru hasil perundingan arbitrase justru merugikan Ali. Pasukan yang dulu setia mulai meninggalkannya. Kau terlalu lemah, tuduh mereka yang dulu setia mendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kelompok Khawarij yang awalnya mendukung Ali kini membencinya. Di tengah kekecewaan itu, sang Khalifah Ali bin Abi Thalib tetap tenang. Kebenaran tak diukur dari banyaknya pengikut, katanya pada putranya Hasan. Imam At-Tabari mencatat 65.000 korban berjatuhan di perang Siffin. Ibnu Katsir menyebutnya sebagai titik di mana Ali bin Abi Thalib dikhianati oleh orang-orangnya sendiri. Tapi sang khalifah hanya berkata, "Aku lebih suka keadilan daripada kemenangan." Pemirsa yang budiman, di waktu subuh tanggal 19 Ramadan tahun 40 Hijriah, Masjid Kufa yang biasa ramai terasa sunyi pagi itu. Sang Khalifah Ali bin Abi Thalib terlambat datang karena mimpi buruk semalam membuatnya gelisah. Saat ia tengah ruku dalam salat subuh, pedang beracun menghujam kepalanya. "Aku berhasil," teriak Ibnu Muljam, si pembunuh. Darah mengalir deras.
Tapi sang Khalifah Ali bin Abi Thalib masih sempat berkata, "Demi Ka'bah, aku selamat." 2 hari kemudian, racun itu merenggut nyawanya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan wasiat terakhirnya, sementara Ibnu Abi Syaibah mencatat jenazahnya dimakam secara rahasia di Najaf. Hingga detik terakhir hidupnya, ketika pedang Ibnu Muljam menebas kepalanya di mihrab masjid, Ali tak pernah berkompromi dengan ketidakadilan. Kata-katanya dalam Nahjul Balaghah masih bergema, "Bila engkau harus memilih antara keadilan yang terlambat atau pertumpahan darah yang cepat, pilihlah keadilan, meski seluruh dunia menentangmu." 14 abad kemudian, makamnya di Najaf masih dikunjungi jutaan peziarah. Kata-katanya dalam Nahjul Balaghah tetap hidup menginspirasi. Imam At-Tirmizi menghasankan sebuah sabda Nabi, yaitu Ali adalah untuk kebenaran dan kebenaran adalah untuk Ali. Bahkan Ibnu Taimiyah dalam Minhaj As-Sunnah mengakui keutamaannya. Sang Khalifah Ali bin Abi Thalib kini terbaring di makamnya yang sederhana di Najaf. Jutaan peziarah masih berbisik, "Selamat datang, wahai pemimpin para pecinta keadilan." Dari bayi ajaib di dalam Ka'bah hingga syahid di mihrab, kisah Ali bin Abi Thalib mengajarkan satu pelajaran abadi, yaitu bertindak secara konsistensi. Sebagaimana katanya sendiri yang tetap relevan hingga kini, kebenaran tidak dikenal melalui orang. Kenalilah kebenaran, niscaya kau akan tahu siapa yang benar. Wallahu a'lam. Demikian pemirsa cerita Islam dan dunia, sepenggal kisah kehidupan sang khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.